Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Izam Fautano MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH yang terhormat, kawan-kawan hukum tata negara serta pemerhati yang berbahagia. Izinkan saya Bayu Anggara dengan NIM 120 30 331 dari HTN 3A memaparkan video dari pertemuan ke-9 sampai pada pertemuan 15 sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah hukum tata negara. Kita awali dengan pertemuan ke-9 yang membahas mengenai sejarah konstitusi. Pada masa Yunani kuno, pengertian konstitusi masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dapat dimengerti di zaman modern ini. Mengenai sejarah konstitusi, kita bisa melihatnya sejak masa Yunani kuno, meskipun pada masa ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai istilah konstitusi, namun sudah mulai muncul substansi pemikirannya, substansi kesadarannya, dan sebagainya mengenai konstitusi. Dan terdapat beberapa tokoh yang mendukung perkembangan konstitusi pada masa Yunani kuno. Yaitu yang pertama ialah Socrates. Pada masa ini sudah mulai ada beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Kemudian Plato pada masa Plato ini substansi pemikiran mengenai konstitusi sudah mulai dibukukan seperti Politeia, The Republic, Politikos, The Statement, dan Nomoi, The Law. Berikutnya adalah Aristoteles. Hasil pemikiran Plato mengenai konstitusi yang telah dikodifikasi dalam bentuk buku dipertegas kembali oleh muridnya yaitu Aristoteles yang menerbitkan buku yang berjudul dengan Politik. Dalam buku tersebut membahas tentang hal yang pokok yaitu politik. Tak hanya itu, ia pun membahas mengenai tentang hukum dasar negara ataupun konstitusi. Berikutnya perkembangan konstitusi. Yang pertama ialah aliran Anglo-Saxon, Rule of Law. Sistem hukum yang dimulai di Inggris kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan koloni sebelumnya. Aliran ini memperoleh sumber hukum dari putusan pengadilan sehingga tidak ada dasar konstitusionalnya, melainkan berdasarkan adat atau putusan pengadilan. Sistem hukum Anglo-Saxon didasarkan pada hukum kasus. Berikutnya ialah aliran Eropa kontinental atau civil law atau kode sivil atau Rechtsstaat. Aliran ini dimulai di daratan Eropa dan menyebar ke bekas jajahan. Sistem hukum Eropa kontinental biasa disebut juga sebagai civil law atau hukum Romawi. Prinsip utama dari hukum Eropa kontinental yaitu hukum bersifat mengikat karena merupakan bentuk peraturan yang terkodifikasi secara sistematis. Kepastian hukum adalah tujuan hukum dan dapat tercapai apabila seluruh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat diatur dengan peraturan tertulis seperti hukum. Contoh negara yang mengikuti tren ini atau aliran ini adalah Prancis, Jerman, Belanda, dan negara kita Indonesia. Kedudukan konstitusi. Sejak lahir konstitusi pada masa Yunani kuno hingga sekarang ada 3 poin yang dikendaki oleh masyarakat. Yang pertama ialah konstitusi berperan sebagai pembatas kekuatan, yang dimana aturan hukum yang berperan untuk membatasi kewenangan daripada seorang penguasa ataupun pemimpin terhadap rakyatnya. Hal ini tentu bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan atau abuse of power. Yang kedua ialah konstitusi berperan sebagai pengatur kekuasaan, yang dimana konstitusi hadir sebagai sebuah garis haluan bagi para penguasa ataupun pemimpin, yaitu sebagai rambu-rambu yang bertujuan agar pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan penguasa searah dan sejalan dengan tujuan dari negara tersebut. Yang ketiga ialah konstitusi berperan sebagai penyamaan. Pada hal ini biasa disebut dengan yang paling fundamental ialah pengakuan hak asasi manusia. Masyarakat negara itu sendiri tanpa harus membeda-bedakan dengan yang lainnya, tanpa harus diskriminatif, tanpa adanya kasta ataupun kelas di tengah-tengah masyarakat, yang akhirnya menimbulkan sekat antara penduduk yang satu dengan yang lainnya. Berikut ialah Documentary Constitution, Piagam Madinah, Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Prancis, Konstitusi Spanyol, Konstitusi Norwegia, Undang-Undang Dasar Belanda, Konstitusi Italia, Konstitusi Swedia, Swiss, Utsmaniyah, Jepang, Rusia, Weimar Jerman, Konstitusi Finlandia, Konstitusi Austria, Cekoslovakia, Hongaria, Yugoslavia, Belgia, dan juga ada Uni Soviet. Dan tidak pernah terlupakan ialah Undang-Undang Dasar Indonesia 1945. Baik.
Berikutnya, pada pertemuan ke-10 saya akan membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Bapak dosen yang terhormat, latar belakang konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu holistik aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengahnya itu adalah konstitusi itu adalah hukum dasar, yakni holistik aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun secara arti sempitnya, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara, isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Berikutnya Piagam Madinah. Konstitusi tertulis tertua, konstitusi secara umum dibentuk dengan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah given, pemberian. Dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Negara yang seperti ini memiliki karakter inilah seperti Jepang, oktroi. Negara ini juga sangat membutuhkan aturan dasar mengatur mereka sebagai warga negara dan pemimpin sebuah negara. Yang kedua adalah on purpose, yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan petinggi-petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Contoh negara ini ialah seperti negara Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat itu disusun oleh Majelis Konstitusi di negara Philadelphia pada 1 Maret 1781. Berikutnya adalah revolution atau perlawanan. Dibuat secara revolusi dan hasil revolusi yang menetapkan konstitusi. Dapat terjadi apabila revolusi di masyarakat tertindas kepada penguasa yang diktator suatu wilayah. Contohnya ialah negara Prancis pada tahun 1971, Soviet 1971, dan Spanyol 1932. Kemudian Stat Fundamental. Hans Nausky berpendapat bahwa Stat Fundamental Norm merupakan sebuah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Berdasarkan teori von Stonebau, der Rechtsordnung, terdapat 4 poin dalam teori tersebut. Yang pertama ialah teori norma fundamental negara. Yang kedua ialah aturan dasar negara atau Staatsgrundgesetz. 3 undang-undang formal, formal Gesetz. 4 ialah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, Verordnung and Autonomsatzung. Dan terdapat yang mempengaruhi konstitusi asal undang-undang dasar, diantaranya ialah ideologi, yang merupakan keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang sebenarnya dalam suatu negara. 2. Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau beraktivitas, yang dimana berisi ancaman bila tidak dijalankan. Selanjutnya ialah pada pertemuan ke-11 saya akan membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Secara pengertiannya, konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Kedua adalah konstitusionalisme, adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegaranya. Yang ketiga adalah pengertian tentang negara, ada sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintahan yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun de facto. Dasar kepentingan konstitusi. Dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara disebut didirikan 2 acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. 3. Konstitusi memuat hak warga negara. Berikutnya lah pengertian konstitusionalisme menurut Ramlan Surbakti, yang dimana konstitusionalisme merupakan pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu menurut para pendapat beberapa tokoh seperti Casey Ware, sebagai instrumen di mana pemerintah dapat dikendalikan. Dan yang kedua adalah C.F. Strong, kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Berikutnya adalah James Bryce, kerangka berpikir masyarakat berpolitik diatur oleh hukum. Kemudian adalah Jim Lee,
Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Eliadar Kadir dan Sudi Fahmi mendefinisikan bahwa yakni alat untuk mengkondisikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Baik, Bapak dosen yang terhormat dan kawan-kawan berbahagia, kita lanjutkan pembahasan pertemuan ke-12 yang membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Sahifah Madinah. Menurut para ahli, Piagam Madinah adalah the Constitution of Medina. Kalau kata Nicholson, Piagam Madinah itu adalah charter. Anthony Nolting menyebut agreement. Ahmad Sukarja menyebut Sahifat semakna dengan charter ataupun piagam. Jesuiti Pulungan adalah menganggap Piagam Madinah adalah konstitusi. Ahmad Syafi'i dalam kitab Al-Syifa bundelan kertas. Apa sih muatan Piagam Madinah? Nah ini, yang pertama ialah kesepakatan. Dikarenakan tingginya tingkat heterogenitas antara masyarakat Madinah pada saat itu, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua ialah persamaan, yang dimana mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik muslim ataupun non-muslim ataupun yang lain sebagainya. Yang ketiga ialah keadilan, yang dimana mengenai hak memperoleh perlakuan adil bagi seluruh masyarakat dari negara dan pemerintah di Madinah. Kemudian adalah timbul pertanyaan, apakah Piagam Madinah adalah konstitusi? Terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antaranya ialah, pertama ialah menerima. Golongan ini berpendapat bahwasanya Piagam Madinah ini telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar ataupun konstitusi. Yang kedua yang menolak, yang mana yang berpendapat bahwa Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Maka kesimpulannya, sarjana barat itu terlalu alergi dengan hal tersebut dikarenakan dapat mencoreng nama baik negara barat sebagai kiblat peradaban. Baik kawan-kawan semua, pada pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Daya ikat konstitusi terdapat 3 hal diantaranya. Yang pertama ialah hukum. Menurut Keywer, menurutnya positivisme hukum atau konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Kemudian konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Hukum ini juga memiliki peranan yang penting seperti menjadi penentu daya tingkat sebuah konstitusi. Karena hukum sendiri adalah aturan yang memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Kemudian hukum itu pastinya memiliki sanksi. Kedua ialah politik, yang mana kekuasaan tanpa hukum pasti adalah zolim. Salah satu penentu dari sebuah konstitusi, karena politik ini adalah sebuah aktivitas kenegaraan atau kekuasaan yang berperan sebagai penentukan dan menerbitkan hukum. 3 ialah moral. Paul Scholten menurutnya keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksudkan teonom adalah hukum abadi, yang dimana itu adalah kehendak ilahi yang mengarah ke segala hal. Di dalam moral juga dikenal dengan adanya sanksi, tetapi sanksi ini bukan bersifat lahiriah, melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu dan juga rasa menyesal. Baik, pada pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Sistem prakemerdekaan pada masa penjajahan Belanda, Indonesia ini dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Pada saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan pada saat itu penjajahan Belanda disebut sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Peraturan ini sentralistik atau mengacu kepada peraturan Belanda dan Indisch Staatsregeling. Peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya IS yang di dalamnya sebagai berikut yang mencakup WET, peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda yaitu Mahkota dan juga Parlemen. EMBV, peraturan dibuat oleh mahkota tersendiri. Ordonansi, peraturan dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. RV, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal sistem ketatanegaraan Hindia Belanda, yaitu kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Gubernur Jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh Badan Penasehat. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman.
terletak pada Mahkamah Kehakiman. 3. Pengawas keuangan yang dilakukan oleh Allgemeine Rechenkammer. Yang berikutnya adalah penjajahan Jepang. Dalam sejarah Perang Asia Timur dapat digambarkan bahwa posisi Jepang di Indonesia adalah sebagai kekuatan kolonial. Dengan kata lain, Jepang tidak diperbolehkan mengubah konstitusi atau struktur hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan wilayah pendudukan Jepang merupakan wilayah konflik yang menjadi medan pertempuran antara pasukan Jepang dan juga Belanda. Jepang hanya melanjutkan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Meskipun kekuasaan tertinggi lagi tidak berada di pemerintah Belanda, namun digantikan dengan kekuatan militer Jepang. Berikutnya adalah sistem pasca kemerdekaan. Yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945, RIS, Undang-Undang Dasar Serikat, Orde Lama, Orde Baru. Berikutnya adalah era reformasi. Kawan-kawan, sistem pemerintah negara Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen 1999 sampai 2002 terdapat berbagai berikut. Yang pertama ialah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. 3. MPR bukan lembaga tertinggi. 4. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 6. Kekuasaan legislatif lebih dominan. 7. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. 8. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama disahkan melalui Sidang Umum MPR RI pada tahun 1999. Kedua, disahkan melalui Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000. Ketiga, disahkan pada 9 November tahun 2001. Dan perubahan keempat itu disahkan pada 10 Agustus 2002 melalui Sidang Tahunan MPR RI. Bapak dosen yang terhormat, tibalah kita pada pembahasan yang ke-15 mengenai pembahasan terakhir pada semester 3 ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum kewarganegaraan. Secara pengertiannya, warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Diaspora, masyarakat Indonesia di luar negeri, yakni imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Asas kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama ialah asas ius sanguinis, law of the blood. Merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua ialah asas ius soli atau law of the soil. Merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukannya terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Berikutnya adalah asas kewarganegaraan tunggal yang merupakan asas asas ini merupakan menentuan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Berikutnya adalah kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan sebagai kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Dwi kewarganegaraan terbatas. Pada umumnya bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dan hasil perkawinan campur atau karena mendapatkan status kewarganegaraan karena adanya asas ius soli. Karena si anak merupakan hasil perkawinan campur otomatis, ia mempunyai status kewarganegaraan ganda. Namun apabila si anak ini sudah menginjaki usia 18 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Kedua adalah dwi kewarganegaraan penuh. Layaknya di Armenia yang menerapkan wajib militer bagi warga negaranya yang sudah diakui oleh negara. Berikutnya adalah dwi kewarganegaraan bersyarat. Yang mana kawan-kawan semua, negara yang memiliki karakteristik kewarganegaraan seperti Sri Lanka, izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Pada Belanda, adopsi sistem dwi kewarganegaraan terbatas. Pada negara Jerman, penerapan dwi kenegaraan terbatas dengan izin tertulis dari persetujuan pemerintah melalui menteri dalam negerinya. Kedua ialah Vietnam, penerapan single nationality, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Jadi selama ada undang-undang yang mengaturnya,
maka ada pengecualian di situ. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga kawan-kawan semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.